Halo semua, perkenalkan nama saya Elgrisya Egita Bru Pranginangin, NPM 19081010086. Oke, mari kita membahas wabah COVID-19 dan kaitannya dengan logika matematika. Pertama, apa sih corona dan COVID-19 itu? Kedua, bagaimana latar belakang dan perkembangan atau penyebaran virus tersebut? Ketiga, apa-apa saja penyebab, gejala serta pencegahannya? Dan keempat, bagaimana kaitannya dengan logika matematika? 1. Pengertian coronavirus dan COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan ini menyebabkan penyakit COVID-19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus itu sendiri. Ini merupakan virus dan penyakit yang baru yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. 2. Latar belakang dan perkembangan atau penyebaran COVID-19. Latar belakang COVID-19. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Virus ini bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang mirip flu, di mana dimulai dengan kasus radang paru-paru. Perkembangan COVID-19. Virus ini penyebarannya berkembang cepat dan mengakibatkan infeksi lebih parah. Orang dapat tertular dan menyebar antar manusia melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID, batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan virus ini juga dapat terjadi jika orang yang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit. 3. Penyebab, gejala, serta pencegahan COVID-19. Jadi, ada beberapa penyebab infeksi COVID-19. Yang pertama, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi seperti menyentuh tangan atau wajah orang tersebut. Kedua, percikan air liur pengidap dari batuk atau bersin. Ketiga, menyentuh area wajah setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus. Keempat, tinja atau feses, tapi ini jarang terjadi. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang terjangkit COVID-19? Adapun gejala-gejala yang paling umum terjadi adalah demam, batuk, kesulitan bernapas, rasa lelah. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa sakit atau nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, dan gejala lainnya. Bahkan, beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Inilah pentingnya penerapan social distancing di dalam situasi seperti ini. Orang-orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes, punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Masa inkubasi COVID-19 belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Pencegahan. Jadi, ada 7 alternatif pencegahan COVID-19. 1. Mencuci tangan. Seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. 2. Hindari menyentuh area wajah dan benda-benda di tempat umum. Mengapa? Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, atau mulut. Ini adalah titik masuk virus yang paling umum. 3. Bersihkan benda-benda di sekitar dengan disinfektan atau cairan pembersih. 4. Menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter dan gunakan masker bila bepergian. 5. Menjaga kesehatan, yaitu meningkatkan sistem imun dengan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, mengurangi stres, dan lainnya. 6. Tetaplah di rumah dan hindari keramaian untuk menekan laju penyebaran virus. Dan yang terpenting, 7. Cari informasi dan peka akan kondisi. Tetap ikuti informasi terbaru tentang COVID-19. Jika merasakan gejalanya, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan setempat untuk penanganan yang tepat dan untuk membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. 4. Kaitannya dengan logika matematika. Jadi, logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis logika.
Dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika yang biasanya berupa pernyataan yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Dalam logika matematika ada yang disebut operator logika, seperti negasi, konjungsi, disjungsi, eksklusif, implikasi, dan dikondisional. Ini merupakan tampilan tabel kata hubung, lambang, serta istilah dalam operator logika. Dan juga ada tabel kesamaan logika, yaitu memuat hukum-hukum yang merupakan suatu penyelesaian atau suatu ringkasan di mana bagian kiri maupun yang kanan adalah bernilai sama. Serta terdapat logika inferensi untuk mencari suatu kesimpulan dari beberapa pernyataan dalam logika matematika. Dan ada preposisi bersyarat atau implikasi yang diubah dalam bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Contoh, jadi di sini ada beberapa pernyataan yang kaitannya dengan wabah COVID-19. Lalu, ubah ke bentuk simbol-simbol logika, yaitu A. Masyarakat mematuhi anjuran pemerintah. B. Penyebaran akan semakin meningkat. C. Wabah COVID-19 akan mereda. D. Masyarakat menjaga kebersihan diri dan lingkungan. E. Masyarakat ingin terhindar dari COVID-19. F. Masyarakat memiliki kesadaran. Dan G. Pemerintah dan masyarakat bahagia. Nah, dari beberapa pernyataan dan simbol-simbol logika tadi, kita dapat membuat beberapa fakta, yaitu 1. Negasi A maka B. 2. Negasi G. 3. Negasi A. 4. Negasi D. 5. E maka D. 6. F maka C. 7. C maka G. Dari fakta-fakta tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan dengan inferensi, yaitu 1. Negasi A maka B dan negasi A dengan modus ponen diperoleh kesimpulan B. Penyebaran akan semakin meningkat. 2. E maka D dan negasi D dengan modus tolen diperoleh kesimpulan negasi E. Masyarakat tidak ingin terhindar dari COVID-19. 3. F maka C dan C maka G. Dengan silogisme hipotesis diperoleh kesimpulan F maka G. Jika masyarakat memiliki kesadaran, maka pemerintah dan masyarakat bahagia. 4. C maka G dan negasi G. Dengan modus tollens diperoleh kesimpulan negasi C. Wabah COVID-19 belum mereda. Dan 5. F maka G dan negasi G dengan modus tollens diperoleh kesimpulan negasi F. Masyarakat tidak memiliki kesadaran. Jadi, setelah kita tahu apa itu COVID-19, bagaimana latar belakang dan perkembangannya, apa-apa saja penyebab gejala serta pencegahannya, dan kaitannya dengan logika matematika, kita dapat simpulkan bahwa hal terpenting dalam penekanan laju penyebaran virus adalah kesadaran kita semua. Mari kita taati aturan yang ada dan sadari ini untuk kepentingan bersama.